Ini aku Tuhan. Ya, itu sebagian kecil, saudara. Tapi saya percaya ketika saudara menyaksikan ini, saudara justru tertarik akan pergi. Kenapa? Karena yang bagus-bagusnya yang banyak dikasih lihat. Semua difoto, semua dalam keadaan bergembira. Kalau cerita yang lengkap, saudara, tidak cukup waktu untuk menceritakannya. Ya, karena kami berangkat pada waktu hari kami akan naik di Salubiro dari Lemo. Hari itu hari yang cerah. Kemarin-kemarinnya itu hujan terus. Jadi ketika kami naik, khususnya yang ojek yang saya ikut waktu itu, dia hanya pakai motor yang standar. Motor ojeknya dia simpan karena dia pikir cuaca cerah. Tapi ketika sudah dekat dengan pendakian, tiba-tiba hujan turun. Saya minta sama Tuhan, Tuhan, saya kalau boleh Tuhan minta, tetapi kalau Tuhan mau kasih saya pengalaman tidak apa-apa, terserah Tuhan. Pasti saya selalu termotivasi dengan dengan lagu yang kami putar di kaset itu, kiri kananku ada Tuhan. Jadi sambil naik, kiri kananku ada Tuhan. Ketika sudah pendakian yang berapa kilometer yang paling tinggi yang tidak ada di dalam tayangan itu sudah malam, sudah gelap. Dan saya kena duluan, kemudian yang ringan-ringan itu seperti Ibu Susi, ya Ibu Susi selalu minta ikut kalau kami mengadakan perkunjungan ke desa-desa atau ke pelayanan-pelayanan yang lain dengan Ibu Reni. Jadi itu yang agak ringan dari ojek-ojek lain, dan yang lain itu mungkin ada masalah-masalah dengan kendaraan sehingga kami rombongan yang 3 orang ini duluan. Jadi ketika kampung terakhir selesai kami jalani, habis lewat jalan yang datar-datar pun saudara saya lebih banyak jalan karena licin, dan juga ketika sungai yang di berapa banyak, mungkin ya kita tidak hitung, banyak sekali sungainya. Setiap melewati sungai pasti saya turun, naik lagi. Jadi mungkin lebih banyak, ya banyak jalannya. Ketika pendakian mulai, hujan mulai turun dengan deras, ada tawaran mau singgah, tetapi ojek bilang tidak apa-apa Bu, langsung aja. Maka kami 3 orang melanjutkan perjalanan. Belum seperempat, belum baru berapa meter dari kampung itu, kemudian hujan deras dan jalan yang kecil itu mulai penuh dengan air. Karena lihat saudara, licin sekali, baru ada batu-batu cadas. Kalau siang hari mungkin agak ringan, tetapi ini malam dalam keadaan gelap. Motor yang saya tumpangi langsung berhenti di tengah jalan, langsung dikasih berhenti di situ karena mogok. Kemudian tinggal bermodalkan lampu motor yang lainnya, kami naik. Saya ingat ketika saya naik Gunung Sinai, mungkin teman-teman yang lain yang tidak ikut ke Salubiro, ya mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu bisa bayangkan sebegitulah wajah saya ketika mendaki. Saya bilang lagi sangat jujur, yang dampingi saya, Pak masih jauh, ambil jalan masih jauh. Dia bilang masih jauh Bu. Tetapi yang sama Susi dengan Ibu Reni sudah dekat. Tapi ibu yang bawa saya ini karena istrinya hamba Tuhan, dia tidak berani berbohong. Masih jauh Bu. Saya bilang Tuhan sampai di mana? Sampai waktu sudah mau dekat, Tuhan kalau mau ambil saya enggak apa-apa Jo. Saudara bisa pikirkan kenapa sampai kalimat itu keluar, saudara? Karena hujannya terus deras, bukan hujan yang biasa. Jalannya licin, menginjak pun harus raba-raba. Karena motornya untuk 3 orang, ya Ibu Reni kadang-kadang karena juga pikir kesehatannya, dan ini kadang-kadang naik motor karena juga agak ringan, dan saya sudah tidak ada kendaraan lagi. Sampai di atas di puncak itu, aduh, tidak tahu apa yang terjadi. Pokoknya sepatu teman saya juga, Susi juga sudah mulai copot, dia punya solnya di bawah sudah copot semua, tertinggal di jalan. Kemudian sudah model bagaimana turun lagi, ya pakaian yang saya pakai juga sudah mulai cuma berapa menit, berapa jam naik, saudara, sudah mulai turun entah berapa kilo. Ya, berat lagi, jadi sambil jalan sambil kasih naik. Kemudian ketika sudah mendekati datar, kemudian ternyata Koheri ada dari belakang bawa senter. Sampai di rumah
Sudah basah kuyup, pakaian lagi. Pakaian tertinggal sama rombongan yang di belakang. Mereka nginap di kampung terakhir. Jadi ada baju saya dulu sempat saya kasih sama Mak Desi, dia kasih saya satu. Tapi cuma baju blus tok. Yang lainnya, maaf saudara, yang lainnya ada sarung saudara. Jadi baju saya yang lain itu saya tinggal bawa di api dodika. Saya mulai kasih kering-kering, seri sedikit. Nah, tapi ternyata sampai tidur tidak kering-kering. Ya, saudara, itulah suatu pengalaman. Dan kemudian tadi belum banyak cuplikannya yang namanya Palemoro. Besok pagi, rombongan belum datang, saya tanya sama Mak Desi. Mak Desi, kalau Palemoro dari sini dekat? Ya dekat Bu, 1 kilo saja. 1 kilo dibilang. Jadi pada waktu itu saya langsung bilang sama Papa Eca, nanti siapa tahu dorong nanti lambat datang, bagaimana kalau kita pergi di sana? Papa Eca bilang, tidak mungkin saya pakai sarung. Karena pakaian ada di rombongan di belakang, saudara. Ya sudah, iya tunggu lagi. Ya sudah, ketika datang rombongan dengan semangat, ayo makan-makan, kita pergi dekat kok. Ternyata dekatnya mereka, saudara. Perjalanan berangkat itu lewat sungai-sungai yang berapa banyak. Dibilang mendakinya cuma 3 meter. Ya ampun, bukan 3 meter. Ya, nah turun juga sungai. Kemudian saudara dibilang 1 meter ternyata 7 kilo. 1 kilo ternyata 7 kilo berangkatnya. Pulang dibilang naik jalan potong. Sudah kami, jalan potong itu bagus. Ternyata 5 kilo. Baru di tengah jalan sudah hujan. Ya, kemudian saudara Roni di tengah jalan sebelah, Om. Dalam keadaan hujan. Di mana Om? Apakah engkau melihat kami anak-anakmu? Ya saudara, memang 2 hari itu kita diguyur dengan hujan. Dan saya tahu bahwa itu adalah suatu pengalaman yang Tuhan berikan. Jadi kalau mau mengalami seperti ini saudara, sekarang juga selagi ada hujan-hujan. Kalau tidak hujan saudara kurang punya pengalaman yang asik. Jadi saudara Ibu Reni ketika pulang, saya juga ingat masa lalu sebelum dia ke Palu sempat punya masalah dalam hal kesehatan. Pernah anfal dan kemudian lumpuh total dan kemudian tinggal dirawat berbulan-bulan sampai tinggal di pastori di dalam perawatan. Saya pikir pada waktu itu, ini ibu ini apa yang terjadi dengannya. Sudah dari waktu datang, kemudian dari Palemoro lagi, sampai saya tinggal bawa, kita dikasih tongkat, bapak-bapak yang membawa kita kasih tongkat. Saya tinggal, ya itu tayangan tadi tidak ada, kalau saudara mau lihat modelnya nanti malam, saya bilang sama Wati, taruh itu Wati. Itu tinggal saya pegang ujung tongkat, kemudian saya tarik, dia naik. Ya jadi dia tinggal dari belakang. Jadi saya bilang, wah, suatu mujizat juga dialami karena ternyata sampai sekarang tidak apa-apa. Ya, jadi setiap kami pergi saya selalu melihat bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan memberikan pengalaman tetapi Tuhan ada di dalamnya. Luar biasa saudara, dan sana pelayanan di sana juga ya saudara Agus dengan istrinya yang pernah sekolah di dalam sekolah STMP di sini. Juga mereka juga boleh memiliki beban dan juga perhatian dan juga semangat di dalam pelayanan supaya kita tetap doakan karena ya jiwa-jiwa yang di sana, saya tanya berapa jumlah jiwa di sekitar Wawana, dibilang 3.000-an, tetapi yang baru terjangkau sekitar mungkin apakah sudah sampai 1.000 atau apa belum tahu. Ya, jadi masih banyak sekali dan jauh-jauh seperti itu dibilang Palemoro. Ternyata jauh. Nanti juga mungkin saudara Sardia akan ke sana. Sardia di belakang itu dikatakan itu 1 hari perjalanan jauhnya. Kalau mereka 1 hari perjalanan, bagi kita saudara berapa hari kira-kira? Iya kan? Mereka bilang dekat, ternyata jauh. Jadi mohon supaya saudara bantu doa karena masih banyak sekali yang jiwa-jiwa yang ada di sana dan juga pelayanan. Kita berdoa supaya tempat di mana saudara Agus tadi sudah ada bentuk gereja. Mereka juga sedang bergumul supaya itu menjadi suatu sentral untuk penjangkauan desa-desa lainnya. Dan terima kasih untuk bantuan saudara, dukungan doa saudara. Ya, kami boleh semuanya pulang dengan sehat. Ya, perjalanannya cukup jauh tetapi asik. Ya, puji Tuhan saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Untuk pagi ini saya tidak membahas tentang banyak hal, tetapi secara khusus di dalam pelayanan saya di dalam Natal remaja,
lalu mereka memberikan saya tema yang saya kadang-kadang pikir, wah ini suasana Natal dengan tema ini agak bertentangan, tetapi saya melihat hikmah di situ Tuhan banyak memberikan saya pelajaran dan juga evaluasi baik itu di dalam diri saya maupun juga di dalam kehidupan saudara sebagai jemaat yang saya kenal. Mungkin nama saudara saya kenal satu persatu, tempat tinggal saudara saya umumnya tahu, tetapi masalah-masalah di dalam diri saudara juga saya tidak tahu. Ya, hanya Tuhan yang tahu. Tetapi kenapa sampai Tuhan berikan saya ini? Karena saya tahu bahwa di dalam menjalani tahun yang baru, biasanya semua serba baru. Dalam hal juga program yang baru dalam usaha saudara, kemudian saudara juga mulai merencanakan sesuatu yang target-target yang saudara ingin capai. Jadi kalau dikatakan bulan Desember itu adalah istilahnya tutup buku. Ya, kemudian akan membuka suatu lembaran yang baru di dalam segala hal. Itu selalu identik dengan hal-hal yang baru, tujuan yang baru, target yang baru, dan juga suatu hal-hal yang saudara ingin lakukan yang bisa dikatakan bahwa itu pasti dimulai dari awal. Dan juga demikian juga di dalam pelayanan kita. Ya, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi pagi ini saya sangat diberkati dengan apa yang saya sampaikan kepada remaja, sehingga saya juga ingin membagi-bagikan hal ini kepada saudara supaya kita semuanya memang menjalani tahun rahmat Tuhan di dalam segala rancangannya dan di dalam kasih Tuhan. Ya, saudara, saya katakan tadi bahwa tahun ini ada banyak hal yang saudara alami dengan tema yang diberikan. Banyak pengalaman dan banyak berkat yang Tuhan berikan. Jadi apa yang akan saya bagi-bagikan itu merupakan suatu hal di mana kita semuanya secara pribadi mengetahui bahwa komsel yang ada di dalam jemaat ini sudah 20 tahun lebih. Dampak dari komsel itu membuat kita satu sama lain itu lebih saling mengenal. Visi yang Allah berikan itu semakin dibicarakan dan juga diterapkan dan juga dilaksanakan dan diusahakan dengan maksimal. Kekeluargaan kita dari berbagai latar belakang, agama dan juga karakter, sifat itu juga berbeda-beda, disatukan di dalam kelompok kecil. Di situ jadi bukan gereja suku. Kalau gereja Toraja itu atau gereja HKBP itu adalah gereja suku yang tidak perlu banyak masalah di dalam pergaulan antar satu sama lain. Tetapi kita saudara dari berbagai suku, dari berbagai latar belakang, dari berbagai mungkin juga kepercayaan yang dulunya beda, tetapi kita disatukan sebagai satu keluarga di tempat ini. Jadi ada banyak hal yang terjadi di dalam komsel baik sebagai mempererat hubungan kita sebagai keluarga Allah, tempat mengaplikasikan firman yang kita dengarkan. Tetapi saya temukan juga bahwa ada dampak-dampak yang negatif yang sering timbul di dalam kelompok-kelompok tersebut. Ya, adanya suatu karena mungkin sudah saking akrabnya, saling sudah eratnya, sudah menganggap keluarga. Ya, jadi ada hal-hal yang mungkin terjadi di antara satu sama lain dan itu bisa mengganggu hubungan sampai kemudian ada yang tidak mau lagi komsel, ada yang tidak mau lagi gereja, ada yang tidak mau lagi berdoa, ada yang tidak mau lagi melayani, macam-macam. Ya kan? Jadi karena penerapan firman itu benar-benar dikatakan sampai ke sumsum. Dan saudara bisa dengarkan seperti yang lalu bahwa kalau mungkin juga di dalam pergaulan saudara tahu bahwa di mana kita berada karena kita banyak belajar firman Allah dan juga dalam hal KTB sehingga saudara firman yang kita jalani itu sehari-hari yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita, yang juga membuat kita itu bersemangat dalam menjalani hari-hari kita ketika kita melaksanakannya. Banyak orang luar yang tidak terlalu tahu firman Tuhan merasa membuat mereka katakan bahwa kita terlalu ekstrim, terlalu keras. Wah, GKPPS itu terlalu keras, terlalu ekstrim, tidak bisa inilah. Padahal karena firman. Kita lakukan itu karena firman. Standar hidup kita itu karena firman.
Bukan karena kita mau ekstrim atau kita karena mau lebih yang dari ini, tetapi karena firman, semua karena firman. Jadi ada banyak hal-hal yang kita jalani, yang saya tahu saudara jalani, tetapi saudara kemurnian di dalam mengasihi Tuhan, di dalam melakukan, mengaplikasikan firman Tuhan, di dalam berkomsel atau yang lain itu saudara harus dijaga, dan saya tahu bahwa ada banyak gelombang badai, hal-hal yang dapat mengganggu hubungan tersebut. Itulah sebabnya saudara, ketika saya merenungkan apa yang tema yang remaja berikan kepada saya dalam minggu-minggu lalu, saya diberikan satu beban untuk bisa mengklirkan hati kita, pikiran kita di dalam membuka lembaran yang baru, supaya fokus dan supaya kasih kita dengan Tuhan tidak terganggu, perjalanan rohani kita bisa berjalan dengan sehat, dengan baik. Dan apa yang kita lakukan tidak ada yang sia-sia. Ya, apa yang kita lakukan baik itu di dalam hidup kita sebagai orang percaya, di dalam pelayanan tidak ada yang sia-sia. Karena mungkin ada hal-hal tertentu yang dikatakan itu tersimpan di dalam sumsum. Nah, firman masuk sampai ke sumsum, saudara. Saudara, tema yang akan saya bagikan adalah kasih dan pengampunan. Itu yang saya katakan, remaja kok kasih seperti ini. Tetapi saya bersyukur bahwa ini juga hal yang perlu kita renungkan dalam hidup kita secara pribadi, tentang kasih dan pengampunan. Tidak akan ada pengampunan kalau tidak ada kasih. Dan karena kasihlah sehingga kita mengampuni. Nah, sekali lagi bahwa saya tidak menyinggung soal kasih eros, storge, dan philia. Saya tidak menyinggung hal itu, kasih eros, storge, dan philia. Yang saya masukkan di sini adalah kasih agape. Kasih agape itu sakit, saudara. Melakukannya dan mengalaminya, saudara, itu sakit. Tetapi itu akan dikatakan mendatangkan sukacita yang luar biasa dalam hidup kita. Mari saudara kita baca. Pertama, Allah adalah kasih. Atau Allah adalah agape. Dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 8 dan ayat yang ke-20. Berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Kita baca saudara. 1, 2, 3. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Nah, sebab Allah adalah kasih. Saudara, langkah awal kita menjadi orang percaya, langkah awal kekristenan kita adalah perbuatan kasih dari Allah. Dan dikatakan bahwa Allah menggantikan hati yang lama itu, hati yang penuh dengan segala bentuk keburukan, dosa dan perbuatan yang membinasakan itu, dengan hati yang baru. Dan pada saat itu kasih Allah juga diberikan kepada kita. Allah ada di dalam hidup kita ketika kita menerima Yesus. Ada lagu katakan, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Hidupku bukan aku lagi. Itu terjadi ketika pergantian posisi di dalam hidup kita. Allah adalah kasih, tinggal di dalam hati kita. Saudara merasakan kasih Kristus? Saudara mengalaminya? Saudara menikmatinya? Atau saudara hanya tahu? Saya tahu ada kasih. Tapi sampai sekarang saya tidak tahu bentuknya bagaimana sih kasih itu. Wujudnya bagaimana, rasanya bagaimana. Nah, ini saudara, hal yang membuat kita sia-sia hidup kalau tidak atau belum mengalami kasih itu dalam hidup kita. Saudara yang saya kasih dalam Kristus, saya berkata-kata seperti ini karena saya punya banyak pengalaman dalam sejarah hidup, dalam pribadi saya. Ketika saya tinggal dengan orang tua saya, semua cuma dalam bentuk belayan. Terus terang saudara, saya tidak pernah merasakan kasih yang sebenarnya, apalagi kasih agape dari orang tua saya. Kenapa? Karena dia orang kafir. Dia penyembah berhala pada waktu itu. Dan di dalam penyembahan itu dia juga mengajarkan bahwa tidak boleh, ya
itu perbuatan-perbuatan yang baik itu yang diajarkan, tetapi bukan kasih agape yang diajarkan. Saya ingat ketika kakak saya marah kepada saya, karena saya keliru, saya salah. Justru bukan saya yang ditegur, dimarah oleh orang tua, tetapi kakak yang marah saya, dia yang dimarah. Apakah itu kasih? Bukan. Bukan, saudara. Tetapi saya dapatkan kasih itu yang sesungguhnya ketika saya tinggal dengan orang tua rohani. 20 tahun lebih, bahkan hampir 30 tahun. Saya tinggal dengan orang tua rohani. Ya. Dan bahkan saya tidak menganggap lagi bahwa saudara mungkin panggil om, tetapi saudara jangan cemburu dengan saya. Kenapa? Karena saya panggil bapak atau ambe, kata Toraja, orang Toraja, ambe. Karena saya dapatkan kasih agape dalam segala bentuk didikan yang sebenarnya. Firman dan apa, saya dimulai. Dan saya bersyukur saudara bisa mengalami kasih Kristus. Dan saya selalu mengucap syukur. Kalau saya berulang tahun, selalu saya berkata, saya berterima kasih. Karena Tuhan sudah memelihara saya melalui orang tua ya, kepada beliau. Saya selalu mengucapkan terima kasih. Ya, jadi saudara, inilah suatu hal dikatakan barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Adakah yang tidak mengasihi? Atau adakah yang mengenal Allah tetapi tidak mengasihi? Atau adakah yang mengasihi tetapi tidak mengenal Allah? Nah, itu lumrah saudara, karena belum kenal Tuhan. Tetapi orang yang kenal siapa Tuhan, dikatakan dia juga memiliki kasih Allah atau agape. Adakah alasan membenci orang yang menyakiti kita? Kalau tidak menyakiti, tidak ada alasan. Tetapi kalau menyakiti, apa kata dunia? Di dunia luar sana ketika saudara bergaul dengan orang yang tidak tahu firman Tuhan, apa kata mereka? Lebih kejam pembalasan daripada perbuatan. Tunggu tanggal mainnya. Kan dekat tunggu. Ya kan? Balas dendam itu harus terlaksana, kata mereka. Ya, saudara, jadi mungkin tidak dalam bentuk perbuatan, tetapi mungkin dalam bentuk kata-kata, bukan doa berkat yang kita ucapkan. Bukan doa berkat yang kita ucapkan untuk orang itu, tetapi doa yang selalu minta. Karena saya pernah temukan saudara, di dalam Mazmur ketika kita belajar tentang kitab Mazmur, ada suatu saat Daud mengungkapkan kata-kata kutuk untuk musuh-musuhnya. Selalu kalau saudara baca, jadi hati-hati saudara baca kitab itu, karena di endingnya kemudian ternyata Daud secara manusiawi dan secara pengalamannya sebagai manusia, dia mengalami perlakuan yang sebenarnya bisa membuat dia untuk berkata kepada Tuhan, Tuhan hilangkan mereka, Tuhan hukum mereka, Tuhan bagi mereka, Tuhan bunuh mereka, Tuhan. Tetapi kemudian terakhir dia menyadari bahwa bukan itu jalan keluarnya. Jadi ada satu pasal di dalam Mazmur yang berkata-kata seperti itu. Jadi saudara hati-hati. Jadi bukan Daud mengajar kita atau firman Tuhan mengajar kita untuk membalas dendam, tetapi juga kita tahu bahwa kasih yang akan mengajar kita bagaimana memperlakukan mereka. Dan saudara, nah siapa yang pernah menyakiti saudara? Saya tidak mau bangke-bangke saudara, tapi kalau saudara ingat berarti itu masih ada sisanya, masih ada bibitnya. Tuhan dikatakan, ini yang Tuhan mau urus, siapa yang pernah menyakiti dan sejauh mana sakitnya di dalam hati saudara. Sakitnya di mana saudara? Sakitnya tuh di sini. Ya, sejauh mana rasanya? Sudah berapa tahun saudara disakiti? Ada dampaknya loh. Ketika mungkin nenek moyangnya atau neneknya dulu mungkin atau apa ketika dia lahir dalam keadaan ini juga bagi ibu-ibu. Ketika saudara hamil jangan dalam keadaan kepahitan karena itu juga konsumsi bagi anak. Dan juga saudara mungkin dari pengalaman kecil diabaikan, dilemparkan atau dihina, dibanding-bandingkan. Ya kemudian disepelekan. Kemudian saudara pernah mendengar kata-kata yang negatif.
yang menyinggung perasaan saudara. Saudara luka, saudara tumbuh-tumbuh, kemudian saudara katakan saya sudah lupakan, saya sudah tidak ingat lagi. Tapi saudara jangan lupa, iblis tahu apa yang ada di dalam pengalaman hidup saudara, apa yang ada dalam hati saudara. Jadi saudara rewind lagi, pikir lagi, kalau masih ingat sesuatu hal, siapa dan bagaimana bentuknya, modelnya, itu berarti masih ada. Ya, siapa yang pernah menyakiti saudara? Antara suami istri, teman, orang tua. Saudara, pikiran kita ini ada 4 bagian. Ada yang dikatakan memori yang paling dalam, menyimpan hal-hal yang mungkin lama. Saya ingat ketika saya dulu didoakan saudara, hal yang lama, doa pelepasan itu saudara, hal yang lama yang tidak pernah saya ingat, yang tidak pernah itu kemudian tiba-tiba tak bangkit. Ternyata ada bibitnya, mungkin kecil, kayak sekecil biji sesawi, tetapi itu dibangkit. Astaga, ternyata itu masih ada. Saya mulai minta ampun kepada Tuhan dan dibersihkan. Jadi saudara mulai, pasti tidak ada yang pernah katakan, dan saya katakan bahwa saudara jujur pasti pernah mengalami dikecewakan, disakiti, dikucilkan, dicaci maki, dimarah, dibenci, dan hal-hal yang seperti ini pasti membekas dalam hati saudara. Tetapi sejauh mana saudara, kalau saudara sudah menyelesaikannya, bagus, sudah berarti sudah clear. Tetapi kalau belum, itu berarti masih dalam bentuk bibit. Dan ketika saudara melakukan apa-apa, ya saudara dikatakan tangan Tuhan bukan kurang panjang untuk menolong dan mendengar, telinganya kurang tajam, tetapi ada penghalang, masih ada. Saya ingat lalu, saya tidak dengarkan, tetapi saya selalu ingat khotbah dari saudari Lea berkata tentang hati nurani yang tulus, ikhlas. Nah, apa kata Tuhan? Matius 18:21 sampai 22. Saudara silakan baca Matius 18 21 sampai 22. Kita baca 1, 2, 3. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Wah, saudara, jadi Petrus di sini mengungkapkan tentang standar kasih manusia yang cuma sampai puncaknya sampai 7 kali. Tetapi Yesus katakan bukan kasih, itu hanya kasih manusia, tidak tuntas. Ya, kata Yesus, pengampunan itu tidak boleh dibatasi, karena kalau saudara jumlahkan itu tidak terhingga, tidak terbatas, tidak bisa dihitung. 70 kali 7 kali. Teks asli Yunaninya hebdomekontakis, artinya suatu jumlah yang tidak terhitung banyaknya. Saudara tinggal dengan suami istri, apa cuma 1 kali keles? Woi, banyak kata. Saudara, berapa kali? Dengan teman sekolah, teman kantor, teman kerja, berapa kali? Sedikit atau banyak kali? Kemudian dari orang tua, atau orang tua kepada anak, atau anak kepada orang tua, berapa kali? Atau mungkin tidak sampai mengajarkan suatu kerusuhan atau apa, tetapi di dalam hati ada demo, di dalam pikiran ada. Ya, ini mungkin berulang-ulang, saudara. Kita ketinggalkan semua pengalaman pahit itu dan memang sungguh-sungguh menantikan tahun yang baru. Karena tahun depan itu banyak gerakan-gerakan yang akan kita lakukan. Banyak tanggung jawab yang Allah akan semakin berikan kepada kita.
Saudara tadi itu ketika ditayangkan itu saudara, saya percaya saudara ingin untuk berkunjung ke Salubiro. Saudara rindu, mereka juga boleh mengalami lawatan Tuhan. Kasihan mereka saudara. Dan saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dikatakan itulah kasih Tuhan. Lebih tinggi dari gunung, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra, itulah kasih Tuhanku. Gimana saudara? Sudah sampai 7 kali atau belum sampai 7 kali? Kata Petrus. Gimana? Kadang-kadang kalau 2 kali aja sudah mulai kasih ultimatum. 1 kali kan nggak habis, boleh. 2 kali, 3 kali, ya kan, saudara, berat memang. Saya katakan bahwa kasih agape itu berat, saudara. Baru bilang saja, saudara sudah bisa berlinang air mata Tuhan. Sanggupkah? Kemampuan Petrus cuma sampai 7 kali. Wah, hebat Petrus, saudara. 1 orang 7 kali. Karena dikatakan saudaraku. Kalau orang lain, saudara bagaimana? Tapi ini yang setiap hari mungkin bergaul, lihat apa, bagaimana? Dan suasana yang seperti ini kalau ada di dalam rumah 1 orang, 1 gigi saja saudara sakit, maka seluruh organ-organ tubuh saudara jadi lemas mengalaminya. 1 orang dalam rumah itu, atmosfer di dalam rumah itu akan terganggu. Mempengaruhi. Jadi saudara yang saya kasih dalam Kristus, mari kita pikirkan apa yang terjadi di dalam hidup kita dan segera membersihkannya. Mengapa harus mengampuni? Ada 3 alasan utama mengapa kita harus mengampuni. Kenapa bukan saudara, kenapa kita cuma disuruh mengampuni? Kenapa tidak minta supaya orang itu ini? Saudara, ini karena saudara, saya katakan tadi, karena kita hidup di dalam firman. Yesus katakan bahwa aku memberikan perintah yang baru kepadamu. Dan perintah yang baru itu tentang dikatakan kasih itu adalah melakukan firman Tuhan. Ya, pertama karena diperintahkan oleh Tuhan sendiri. Tuhan ingin kita menjadi seperti Kristus yang murah hati, mudah memaafkan, mudah mengampuni, tidak keras hati, tidak pasang harga diri, tidak pasang status. Dia belum tahu kalau kita ini orang kerajaan, dia belum tahu kalau kita ini pejabat, dia belum tahu kalau kita ini bos, ya kan? Murah hati dan suka mengampuni kesalahan orang lain. Itu perintah Tuhan. Pengampunan adalah satu-satunya jalan menuju pendamaian. Saudara masih ingat 1 Yohanes 1 ayat 9? Apa bunyinya? Allah itu setia dan adil. Kalau kita mengakui dosa-dosa kita, maka Dia akan mengampuni dan menyucikan kita. Jadi tidak ada cara lain. Kita tidak bisa pakai cara lain. Pas hari Natal saya mau datang bawa kado. Selesai. Bukan itu jalan keluarnya. Habis kadonya, habis kuenya, masih ada DP sisa. Saudara, bukan itu. Jadi, tapi dikatakan adanya satu pengakuan. Pengampunan adalah satu-satunya jalan menuju pendamaian seperti yang ditunjukkan oleh Yesus. Baik dengan Allah maupun dengan sesama. Kemudian 2, untuk kepentingan diri kita sendiri. Ketika kita mengampuni, kita sedang membebaskan seseorang dari penjara. Dan orang itu adalah diri sendiri. Saudara sudah pernah merasakan apa dampaknya di dalam keadaan yang tidak clear dengan orang lain? Ada? Saudara bisa berdoa, Tuhan berkati makanan ini. Apa yang saudara pikir? Apa yang Tuhan bilang ketika saudara berdoa dalam keadaan seperti itu?
Tuhan di dalam pikiran saudara, dalam vision saudara Tuhan cuma tunjuk atau bangkitkan nama orang itu. Saudara bisa tidur lelap, tidak akan bisa. Saudara bisa berhahaha. Ya, orang bisa lihat, ih rasa ketawanya kok lainnya, tawar. Senyum. Kalau pemain tamborin senyum-senyum, kong ada sesuatu dalam hati paling. Tapi orang dapat rasa. Senyumnya itu memang inner keluar atau cuma di mulut. Seperti kalau itu yang Ibu Lani Wibawa punya anak buah, kalau menarik kan selalu harus, ya walaupun tidak senyum tadi. Ya kan? Karena profesi, ya kan? Pasti ada dampaknya, saudara. Saudara bukan cuma bagi saudara, saudara berada di dalam penjara, orang yang ada di sekitar saudara semua jelek. Saya bawa di Bukit Doa lihat, jelek semua ini bunga-bunga, padahal bagus. Saya katakan kalau saya biar cuma rumput, kalau cuma ditata bagus-bagus jadi bagus. Orang bilang ini rumput, tidak bagus ini. Ya kan? Jadi dikatakan dalam berdasarkan penelitian, dendam dan kemarahan membahayakan kesehatan jantung dan sistem peredaran darah seseorang. Jantung, mengganggu jantung. Oh, tantu. Kalau orang lagi dalam keadaan marah, saudara, emosi, saudara pernah lihat, terus bakalae, apakah dia menang? Pasti dia kalah. Kenapa? Karena dia dalam keadaan emosi, dia bakal, oh pasti dia lebih banyak benjol. Ya kan? Karena emosinya. Ya, jadi saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini yang kedua, ketiga. Karena kepahitan hubungan yang retak bisa menghalangi ibadah dan doa kita. Baca dalam Matius 25. Matius 5. Ayat 23 sampai 24. Kita baca 1, 2, 3. Sebab itu jika engkau mempersembahkan korban persembahanmu di atas mezbah dan engkau tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jadi saudara, sekali lagi, yang dituntut bukan kita yang disakiti, bukan kita yang dirugikan, bukan untuk menunggu orang itu datang, tetapi kita yang disakiti, kita yang rugi itu dituntut untuk pergi, mengampuni. Namanya mengampuni berarti bukan kita yang berbuat, tetapi kita yang jadi apa? Jadi pelakunya, bukan pelaku, objek penderitanya. Enak saja kita yang disakiti, kita yang dikata-katai, kita yang dimaki-maki, kok kita mau pergi. Ya kan? Tetapi karena firman, sekali lagi karena firman. Yang rugi, yang saudara bukan hanya orang yang berbuat dosa, yang berbuat salah kepada kita yang rugi. Kita yang kena juga itu saudara. Kenapa jadi begini? Kenapa begini? Tapi ingat saudara, saya ingat Paulus pernah berkata di dalam satu perkara atau masalah yang terjadi antara kita dengan orang lain, kita tidak akan pernah benar 100% dan salah 100%. Orang itu juga dia tidak akan benar 100% dan tidak salah 100%. Pasti ada salahnya kita, ada juga benarnya kita. Demikian juga dengan orang tersebut. Tapi sekarang intinya adalah siapa yang mau melakukan firman. Biasa kalau ada berapa jemaat atau siapa yang datang kepada saya membicarakan soal ini, saya katakan siapa mau melakukan firman, silakan mendahului. Siapa yang mau taat terhadap firman, silakan melakukan. Siapa yang mengasihi Tuhan, siapa yang punya kasih agape, silakan. Ya kan? Daripada ada benih, daripada kita hidup di dalam tekanan yang walaupun bukan kita yang melakukannya, pasti ada dampaknya bagi kita. Ya, saudara. Dan di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2.
Kita baca 1, 2, 3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Kenapa saudara? Itulah salah satu yang dikatakan menghalangi ibadah kita. Kita mau pergi, mau menikmati saudara, aduh, tetapi diingat. DP wajah, DP suara, DP ini saudara, itu terlintas. Jadi saudara dikatakan buat suasana itu bukan dilupakan, tetapi buat suasana itu bagaimana supaya jadi sejahtera bagi kita. Tuhan menghendaki saat kita datang menghadapnya semua dendam dan kebencian sudah diselesaikan dulu. Allah yang maha pengampun sulit menerima persembahan manusia yang pendendam. Tuh ada saudara, kalau saya lagi ada masalah saya tidak pergi gereja. Saya tidak mau berdoa. Saya tidak mau berdoa makan pun tidak. Baca Alkitab tidak. Ini suasana Natal, ini diundang sana sini. Aduh, rugi sekali saudara. Ya kan? Ya dikatakan bahwa saya tidak akan pergi. Ya saudara, yang rugi siapa? Ayo, sekarang siapa yang rugi? Soalnya bukan saya tapi dia. Daripada ada lagi saya di gereja, dia ada di gereja. Daripada saya lihat wajahnya, mukanya, senyumnya, wah. Saudara, jadi saudara jangan sampai kita biarkan damai sejahtera itu, sukacita itu mengganggu kita. Hal apa? Hal yang salah yang biasa kita lakukan. Menahan perasaan, pura-pura tidak tersakiti, ya. Tidak apa-apa. Injak kaki dalam hati, tapi tidak apa-apa. Menahan perasaan, pura-pura tidak tersakiti. Pernah lakukan? Tidak? Baguslah. Menunda penyelesaian. Tunggu. Kenapa sampai saya taruh contohnya Absalom? Saudara, ketika saudara baca Absalom itu, ketika adiknya selesai diperkosa, ya kan? Dia tidak langsung membalas. Dia tetap bergaul dengan ini, tetapi di dalam hatinya ada rencana. Dia persiapkan, dan itu bukan cuma 1 bulan saudara, berbulan-bulan dia persiapkan. Bagaimana caranya dia membalas dendam kepada orang yang sudah menodai adiknya. Dia tetap, karena dia anak raja, di antara sesama tetap ada acara, ada undangan, dia mungkin tetap bergaul. Tetapi di dalam hatinya, siapa yang tahu? Jadi dia pikir bahwa si Amnon yang pikir sudah selesai, sudah tidak ada apa-apa, tiba-tiba dia dibunuh. Kenapa? Balas dendam yang disimpan itu loh. Dendam yang tersimpan itu dirancang justru lebih bagus lagi, supaya lebih jitu pelaksanaannya. Ya, dikatakan menahan perasaan. Senyum, oh iya, enggak apa-apa. Oh, enggak, iya, sudah. Lagi sudah, never mind. Jangan dipikirkan lagi. Tapi you main-main terus. Kalau pikir-pikir terus, ya kan? Terus menunda penyelesaian, kemudian tidak tuntas, tersisa. Masih ada sedikit. Iya, yang pertama sudah selesai. Yang kedua dia bikin lagi. Yang ketiga terjadi lagi. Yang keempat lagi. Aduh, semakin tertumpuk-tumpuk. Sudah selesai, tetapi iya, saya sudah selesai dengan dia, tetapi saya tidak akan lagi. Saya tidak akan mau bergaul dengan dia lagi. Saya tidak akan mau lagi. Saya sudah batasi, saya sudah begini. Berarti masih ada sisa. Kemudian cari penyaluran lain. Ada orang ketika dia marah atau dia apa, sampai di rumah istrinya yang dia bagi, suaminya yang dia tereba, sampai di atau mungkin dalam rumah kemudian barang yang dia lempar, pang, wah beli yang baru lagi, iya kan? Atau mungkin dia pergi di tempat-tempat lain, cari penyaluran yang lain. Jadi ketika seakan-akan sudah selesai dan tapi saudara, ini tidak tuntas. Menahan perasaan, pura-pura tidak tersakiti. Menunda penyelesaian, tidak tuntas atau masih ada sisanya. Kemudian cari penyaluran lain, itu bukan cara yang tepat. Ya. Ada cara yang tepat yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan pakai cara sendiri.
Pengampunan yang benar, tuntas, mengakui, maka Tuhan mengampuni dan menyucikan. Ketika kita berbuat salah kepada orang lain, kita memang melanggar firman, tetapi penyelesaiannya bukan hanya kepada Tuhan. Tuhan, saya minta ampun Tuhan, saya sudah jengkel sama Edi. Contohnya nih, saya tidak pernah jengkel sama dia. Kemudian, saya jengkel sama Edi, Tuhan ampuni ya, terima kasih. Tapi ketika ketemu Edi, mulai, Edi jalan sana, saya jalan sini. Berarti tidak selesai, tidak tuntas. Jadi kalau bersalah, bermasalah dengan Edi, jangan minta ampun dulu sama Tuhan. Selesaikan dulu dengan Edi. Selesaikan dulu dengan orang yang bersangkutan. Clearkan supaya tidak ada haksa iblis atau tidak ada lagi tempat bagi iblis untuk bisa punya tempat di situ untuk mengambil keuntungan. Dia tidak ingat-ingat. Memang dulu, saya sudah lupa, tapi berapa tahun lalu, bayangkan saudara. Kemudian tanpa batas. Tadi 70 kali 7 kali. Tanpa syarat, agape. Meskipun, saudara, kalau kita lihat dari kasih Kristus, bukan Tuhan datang karena kita baik. Tapi memang dalam keadaan yang rusak. Selalu mendukakan hati Tuhan. Tetapi justru saat itu Tuhan datang. Karena dia tahu apa yang akan terjadi bagi kita. Jadi tanpa syarat. Kemudian, kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. 1 Korintus 13 ayat 5. Kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi dituntas, rugi saudara. Hati ini gudang firman. Hati ini gudang puji-pujian yang harus selalu dikumandangkan. Firman yang harus selalu mengarahkan kita. Bukan hal-hal yang rencana-rencana yang baik untuk ke depan, untuk dilakukan. Itu hati. Ya, jadi jangan ada sisa. Jadi teruslah mengampuni agar kita berkenan pada Tuhan dan sehat secara fisik dan jiwa. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena jikalau kamu mengampuni, saudara baca Alkitab saudara. Tuh, kalau macet seperti ini, ya enggak apa-apa. Kalau sudah soalnya ada gangguan teknis. Ayo kita baca 1, 2, 3. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Di dalam doa Bapa kami selalu dikatakan, Tuhan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni kesalahan orang kepada kami. Nah, benar? Apakah seperti itu saudara? Jadi berapa kadar pengampunan saudara kepada orang? Begitu juga kadar pengampunan Tuhan kepada saudara. Kalau saudara cuma keluarkan 5 padahal ada 7. Ya sudah, sejauh itu juga saudara akan. Tetapi saudara tahu ini bisa beranak cucu ini yang 2 ini. Yang 1 ini bisa beranak cucu. Ya kan? Dan dikatakan jikalau kamu mengampuni kesalahan orang. Jadi tidak dikatakan berapa besar, terlalu sakit, terlalu banyak, berat. Susah Tuhan. Bapamu yang di surga tidak ada dikatakan kecuali besar. Kecuali ini tidak ada. Tetapi langsung Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampunimu. Nah, jadi pengampunan sekali lagi bukan melupakan, bukan selesaikan sedikit, kemudian bukan menunda, ya kan? Tetapi dituntaskan tanpa batas, tanpa syarat, dan mungkin selalu air mata, tetapi karena firman dan itu akan membuat kita bersukacita, berbahagia. Jika tidak mengampuni, apa yang terjadi? Hak saya dong. Saya, ya kan? Tapi semua dosa lama akan muncul kembali. Saudara ingat Matius 12:45, keadaannya lebih buruk dari keadaan semula.
Dikatakan ketika dia sudah diampuni dan disucikan, dibersihkan. Kemudian iblis berintip, bersih. Oh, dia panggil yang lebih jahat lagi. Ayo mari, tambah lagi ayo. Yang dikatakan 7 lebih jahat lagi. Keadaannya lebih buruk, saudara. Kasihan kan? Kasihan, saudara layani mereka. Saudara tunjukkan kepada mereka kasih agape dan layani. Supaya mereka tidak mengalami hal seperti ini. Hubungan dengan Allah pasti putus. Jadi dan jaminan Tuhan hilang. Tidak akan ada jaminan Tuhan bagi orang yang tidak mengampuni. Hidup penuh kepahitan. Tersiksa, saudara. Tertekan. Sengsara. Luar dalam. Siksa. Ya kan? Menjadi pabrik dosa. Dikatakan menjalar ke sana kemari. Nah ini saudara, kita lihat di dalam Roma 3, ayat 13. Roma pasal 3, 13. Kita baca. Keadaan orang seperti itu, saudara, dikatakan akan kembali hidup seperti manusia lama dan bahkan bisa lebih jahat lagi. Kita baca, saudara, kita mulai dari ayat yang ke-11. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang terenganga. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan. Jadi saudara, kita lihat dampak. Kemudian saudara, kita lihat di dalam Kisah Rasul. Ya, Kisah Rasul 8 ayat yang ke-23. Ada lagi yang lebih hebat yang dia bisa lakukan. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Ada lagi yang dikatakan begini. Kepahitan atau dosa yang tidak mengampuni itu, saudara, akan membuat itu dosa itu menjalar, ya. Dikatakan menjalar ke sana kemari. Dia akan temukan setiap orang, dia akan sampaikan dia sakit hati. Dia cari dukungan. Supaya Ngana tahu dan jangan percaya lagi sama dia. Jangan percaya lagi sama Edi. Oh, memang. Dia pikir lagi sama Ibu si Bros tahu. Dia pikir lagi sama Ibu Yunus Belo. Oh, dari Sabang sampai Merauke. Menularkan kepahitannya, menularkan sakit hatinya, menularkan dosa, mencemari hati dan pikiran saudara. Ya, saudara juga punya anggapan yang negatif dengan orang. Wih, iya ya, iya, memang. Jadi hanya terjadi kelompok, bukan komsel, tetapi jadi kumpulan sakit hati. Kenapa? Ini saudara, dampaknya sangat besar. Baik dalam hidup kita juga bisa mengganggu orang lain. Dan di hadapan Tuhan kita juga tidak ada gunanya. Ya kan? Karena apapun yang dilakukan tidak akan ada restu dan tidak akan ada berkat dari Tuhan. Jadi saudara, mari kita jaga hati nurani kita. Yang kasih agape itu saudara berat tetapi mendatangkan sukacita. Nah, tapi itu saudara, kalau kita lakukan firman, semua mendatangkan damai sejahtera bagi kita kan. Nah, dampak dari pengampunan, dosa kita diampuni, celah bagi iblis tertutup, tidak ada bibitnya, tidak ada tempatnya, bebas dari tekanan, pikiran dan perasaan, hidup dalam damai sejahtera Allah, janji dan berkat atau jaminan Allah tetap ada atas kita, dan justru kita juga bisa memiliki. Jadi saudara uji, saudara bisa peduli tidak dengan orang lain, kasihan yang mereka. Kasih itu melahirkan belas kasihan kepada orang. Kasih agape itu melahirkan belas kasihan. Dan akan membuat kita bertindak untuk melakukan.
Jadi saya ingat, kalau saudara, saya selalu ingatkan kepada seluruh kepanitiaan, kalau umpama saya lalu ada acara-acara di dalam kayak jambore atau apa-apa, saya cuma selalu katakan, jaga hati. Fisik boleh capek, tapi kalau hati kita tidak terganggu, tidak ada masalah. Itu capek itu cuma 1 hari, selesai istirahat sudah hilang. Tapi ini hati kita akan tetap menjadi motivasi bagi kita kuat untuk melakukan pelayanan-pelayanan yang lain. Tetapi 1 kali saja persungutan, kejengkelan itu kalau semua yang berbulan-bulan kita siapkan, kita kerjakan itu akan hilang semuanya. Ya, saudara, kami bersuka cita. Wah, biar capek saudara, biar jalan malam, pergi jalan lebih banyak. Pulang juga banyak turun, sampai Bu, enggak usah turun. Saya saudara ketika pulang terus terang, mungkin anggota tim yang lain belum tahu, tapi saya baru bilang. Waktu malam itu ketika pulang saya tidak bisa tidur. Dari Salubiro, kenapa? Saya pikirkan perjalanan. Kenapa masih capek? Ini semua sakit. Sudah pakai geliga saudara. Ya, Roni juga sudah urut kakinya sampai sudah ditiup-tiup. Sudah nyanyi urut, ada kuasa dalam namanya. Ya kan? Tetapi saudara soalnya terlalu bisa saja ngamuk kaki. Kemarin kok kasih bajalan sampai ke gunung, tidak berhenti-berhenti. Sekarang habis itu kok kasih bajalan lagi pergi di Palemoro. Sekarang kok mau pulang lagi saudara. Saya berpikir, aduh Tuhan. Saya ingat lagi tuh ojek, aduh. Kecil-kecil saudara. Pada waktu berangkat itu ojek yang kita pakai itu kan kecil badannya. Lebih kecil dari saya. Jadi kadang-kadang saya mau bantu dia supaya tidak oleng. Saya bantu kadang saya pegang dia punya keke begitu, batahan. Saudara, tetapi hati tetap kenapa? Semangat saudara. Sukacita di bagaimana ini keadaan mereka. Ketika sampai di sana saudara, aduh, iya ya, mereka perlu perhatian. Biar capek itu semua tidak ada artinya. Capek fisik tidak ada artinya. Kalau hati ini saudara penuh dengan sukacita, penuh dengan kasih. Wah, itu saudara. Jadi perhatian kita dengan yang lain. Ketika ada yang lemah, ketika ada orang yang susah, kita ikut menangis, kita ikut susah. Ketika ada yang, pokoknya semua kita, mereka itu adalah bagian dari hidup kita. Mereka bukan orang asing. Karena itulah kekuatan kasih. Kalau tidak saudara, kita cuek. Masa bodoh dengan kamu, mati mau apa. Oh, itu berarti ada masalah nih di dalam kasihnya. Ada masalah di dalam hatinya. Ya kan? Mau doakan saja untuk apa? Kita sendiri ada banyak pergumulan. Mau pergi di sana, aduh jauh-jauh. Pulang dari sana belum belum hilang capek. Pak Herman sudah mulai lagi atur strategi, ayo kita bisa ke sana. Roni mungkin pertama tidak akan datang lagi. Tapi begitu belum, saya akan pergi ke sana lagi. Bagaimana? Semangat? Iya kan? Jadi saudara, itulah yang mendorong kita kasih, yang mendorong kita untuk peduli dengan orang lain. Jadi saudara bisa cek nih, bagaimana suasana kasih saudara, hati saudara. Adakah cuek itu masih ada atau tidak peduli, doa-doa sendiri, makan-makan sendiri, pokoknya semuanya, tidak pikir yang lain, tidak ada orang lain pokoknya. Ya, tetapi saudara, kalau aduh kasihan, ada hati misi di dalam hati kita, perhatian dan juga doa kepada orang lain, itu saudara. Ini saudara katakan, ibu-ibu yang lalu ke saudara, saya harap tahun depan semakin banyak ibu-ibu dan bapak-bapak yang bergabung di dalam doa. Ya, karena itu adalah dikatakan filosofi dari Bapak Gembala di tempat ini yang juga Alkitabiah adalah doa adalah pelayanan yang menjangkau ujung-ujung bumi. Setiap hari Senin banyak sih di sini, 40 berapa, tetapi kaum bapaknya tidak ada. Di doa, bukit doa saudara, wah kita ibu-ibu semangat pergi, tapi ada yang itu, yang lain tidak yang lain ayo saudara. Semakin ditingkatkan hubungan dengan Tuhan, semakin tingkatkan perhatian kita dengan orang lain dan di dalam gerakan-gerakan misi yang lain. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, inilah yang saya bagi-bagikan kepada saudara. Tidak banyak yang saya sampaikan kepada saudara. Tetapi saya hanya satu. Yang saya rindukan adalah hidup di dalam hati nurani yang tulus ikhlas, hidup di dalam kasih agape Tuhan. Ya.
Kasih eros, kasih storge, kasih filia itu kalau tidak ada dasar kasih agape, semuanya akan roboh, hancur, rubuh. Hubungan suami istri tidak akan langgeng kalau tidak ada kasih agape di dalamnya. Persahabatan juga tidak akan, biarpun dikatakan kepompong dengan apa itu? Nah, itu tidak akan bertahan kalau tidak ada kasih agape di dalamnya. Tetapi segala-galanya dasarnya adalah kasih. Bukti pengampunan Tuhan, perempuan ini memberikan apa yang termahal dalam hidupnya bagi Tuhan. Bukan dia pakaikan di baju atau tangan, tetapi kaki. Dan dilap dengan rambutnya. Ini bukan cerita dongeng. Tapi inilah orang yang memiliki kasih kepada Tuhan, yang sudah dipulihkan. Apa saja, ya Tuhan. Hidupnya penuh dengan kasih dan ketaatan. Ya, saudara, itulah yang saya ingin bagi-bagikan pada pagi ini. Kita berdiri dan kita naikkan pujian ini. Mari saudara kita mulai koreksi dan cek hati kita masing-masing. Ada Roh Kudus yang akan membantu kita. Yang akan mengingatkan ada hal-hal yang masih terekam, yang masih tersimpan, yang masih di dalam sumsum atau dimanapun letaknya, saudara. Supaya kita tetap berada dalam rancangan Tuhan, damai sejahtera Allah, hidup dalam berkat Tuhan, sukacita terus melimpah dalam hidup kita. Karena sukacita bukan karena banyaknya makan minum pakai, tetapi karena kasih Kristus yang mengalir dalam hidup kita. Kita naikkan pujian, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasihmu Tuhan. Pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Roh Kudus, silakan Engkau beracara secara pribadi bagi kami. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu tulus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu tiada batasnya. Silakan musik dengan pelan. Dan saya berikan kesempatan bagi saudara di hadapan Tuhan buat satu komitmen yang baru. Selidiki hati saudara, selidiki pikiran saudara, dan mewakili tim penggembalaan. Kami meminta maaf, pengampunan saudara, karena ada sikap kami, perkataan kami, tingkah laku dan perlakuan kami yang tidak berkenan di hati saudara.
di hadapan Tuhan. Ampuni kami dan berkati kami. Selesaikan saudara masalah saudara dengan orang lain. Itu akan merusak diri saudara, merusak kesehatan saudara, merusak pikiran saudara, hubungan saudara dengan Tuhan. Tuhan mencari penyembah yang benar. Tuhan mencari orang yang berdoa yang benar. Tuhan mencari pemuji yang berkenan. Kita juga sering menyakiti hati orang. Bukan hanya kita yang sering disakiti. Berkati orang. Minta ampun, minta maaf kepada orang yang menyakiti saudara. Yang saudara sakiti, selesaikan. Kuduskan diri saudara. Karena Allah itu adalah Allah yang kudus. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadanya dalam keadaan yang tidak kudus. Roh Kudus, Engkau ada. Engkau menilik setiap keberadaan kami. Ucapkan kata-kata berkat dan saudara mulai minta ampun. Karena pelanggaran firman Tuhan. Jika ada yang perlu diselesaikan, ketika kembali saudara silakan menyelesaikannya. Karena saat ini masih ada anugerah yang Allah berikan kepada kita. Jangan karena kesombongan, jangan karena gengsi, atau jangan karena status, atau jangan karena hal-hal yang lain merusak kerajaan Allah di dalam hidup kita. Ketika saudara sudah menyelesaikannya, dan ketika saudara menyebut nama Tuhan, menyembahnya, saudara akan mendapatkan kekuatan yang baru. Terima kasih. Terima kasih atas anugerah-Mu, kasih-Mu Tuhan. Engkau Allah yang baik. Kau Allah yang ajaib. Kasih-Mu yang mengampuni kami, membenarkan kami, menguduskan kami. Terima kasih Tuhan. Ungkapkan syukur saudara dan rasakan jamahannya sampai di dalam sumsum saudara. Tuhan baik. Terima kasih. Terima kasih Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, kekuatan kasih-Mu dalam kami, kekuatan kuasa-Mu menopang kami. Allah yang hidup, Allah yang ajaib.
mata kasih naralayana kata karina laya masih arala kiana rina lama kata kia siaran naralaya rina makalara labasane kiarana masih damai sejahteramu kasihmu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mata kasih karena layan nalaralaya makuria yarana layana masih karena layama kriya laya mata kasih yarana laya mata kasih andara yes yanara mata yes. Ya, kisah kiarana ya mas. Yesus Kudus. Makasih. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Hati kami milik Tuhan. Hidup kami milik Tuhan. Dan semuanya kami persembahkan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Lebih tinggi dari gunung, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Itulah kasih Tuhanku. Karuniai aku akan kasih-Mu yang dunia tiada miliki. Anugerah-Mu bagi hidupku setulus dengan kasih-Mu. Hangatkanlah hati kami ya Tuhan, dengan kasih-Mu yang tulus dan suci, untuk mengabdi kepada panggilan
kasih-Mu lah segala-galanya. Kami hidup dan menikmati segala anugerah-Mu karena kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu, buat lawatan-Mu, buat semua yang Tuhan lakukan bagi kami pada pagi ini. Kami percaya Tuhan, kami pulang limpah dengan sukacita, damai sejahtera, kelepasan, kebebasan, dan juga kasih-Mu yang semakin besar dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, memberkati semua jemaat-Mu, berkati semua yang melayani Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami juga Tuhan akan memberikan persembahan kami. Kami melakukannya atas dasar kasih kami kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Akan terus memelihara kehidupan kami. Yang akan Tuhan menggantikan dengan yang baru, yang lebih lagi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara. Kita naikkan pujian tadi lebih tinggi dari gunung. Dan kita akan berikan persembahan. Lebih tinggi dari gunung, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Itulah kasih Tuhanku, karuniai aku akan kasih-Mu yang dunia tiada miliki. Anugerah-Mu bagi hidupku seturut dengan kasih-Mu. Hangatkanlah hati kami, hangatkanlah hati kami ya Tuhan, dengan kasih-Mu yang tulus dan suci, untuk mengabdi kepada. Silakan berdiri saudara, silakan berdiri. Di dalam kehidupan dunia ini, kasih-Mu adalah segala-galanya. Kasih-Mu jawaban. Sekali lagi, lebih tinggi dari gunung, lebih tinggi dari gunung, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Itulah kasih Tuhanku, karuniai aku akan kasih-Mu yang dunia tiada miliki. Anugerah-Mu bagi hidupku setulus dengan kasih-Mu. Hangatkanlah hati kami ya Tuhan, dengan kasih-Mu yang tulus dan suci, untuk mengabdi kepada panggilan-Mu. Di dalam kehidupan dunia ini, kasih-Mu adalah segala-galanya. Kasih-Mu jawaban. Kasih-Mu adalah segala-galanya. Kasih-Mu adalah segala-galanya. Kasih-Mu jawabannya. Kasih-Mu adalah segala-galanya. Kasih-Mu adalah segala-galanya.
Amin. Kasih-Mu jawabannya. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu bagi kami, yang sudah membuat kami mempersembahkan pujian penyembahan kami kepadamu, yang menggerakkan kami untuk melakukan segala tugas tanggung jawab yang Engkau percayakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Bapak, pada saat ini kami juga berdoa untuk Bapak dan Ibu Gembala masih dalam perjalanan ke Indonesia. Biarlah Tuhan juga boleh menyertai hamba-Mu. Lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Kawali dengan pasukan malaikat surga-Mu, hingga hamba boleh tetap berada di dalam perlindungan Allah. Kekuatan, kesehatan Tuhan anugerahkan bagi mereka. Bahkan seluruh rombongan, biarlah Tuhan juga memberkati mereka semuanya. Terima kasih Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk acara ibadah Natal yang akan kami adakan pada tanggal 25 malam tahun baru dan juga tahun baru. Biarlah Tuhan juga boleh memimpin seluruh jemaat-Mu, semua yang mengambil bagian di dalam pelayanan, di dalam perlindungan dan juga di dalam kesehatan daripada Allah. Dan seluruh rangkaian acara yang akan kami ikuti, kami mohon Tuhan perlindungan-Mu atas kami semuanya. Kami mau Tuhan memberikan yang lebih lagi dalam tahun ini, di dalam ucapan syukur, dalam pemujaan kami. Kami tidak mau menjalani kegiatan Natal sebagai suatu hal yang rutinitas, tetapi di dalam kegiatan Natal yang ada, kami mempergunakan waktu untuk memberikan yang lebih lagi kepada Tuhan, memuji menyembah Tuhan yang lebih lagi. Terima kasih Tuhan untuk anugerah Allah bagi kami semuanya. Tuhan, penyertaan-Mu atas seluruh jemaat-Mu. Cuaca kami juga mohon Tuhan pimpinan-Mu, perlindungan, biarlah Tuhan berikan cuaca yang cerah, agar kami semuanya boleh leluasa untuk datang di dalam setiap ibadah ini. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan menyerahkan seluruh kegiatan kami, dan juga seluruh keberadaan jemaat-Mu dalam segala usaha pekerjaan mereka. Tuhan berkati, kesehatan mereka Tuhan berkati. Apapun yang mereka lakukan, kerjakan, Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatunya, untuk mendatangkan damai sejahtera Allah dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah semua juga yang sakit saat ini Tuhan sembuhkan mereka, agar dalam setiap ibadah dan juga pelayanan kami boleh tetap bersama-sama bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami juga Tuhan berdoa untuk Oma daripada Jeden. Tuhan juga berkati yang sedang berada di rumah sakit saat ini. Kami mohon Tuhan, Engkau Allah yang menciptakan organ-organ tulangnya, Tuhan sembuhkan dan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan, damai sejahtera Allah terus menjadi kekuatan baginya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan menyerahkan kehidupan kami semua di dalam tangan kuasa-Mu. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi kita, dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjamin kehidupan kita, dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus akan terus menyertai kita, memimpin kita sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semua.